Oke, baik. Di sini itu kita menentukan BKP. Nah, sebelum itu apa sih itu artinya BKP? BKP itu ialah suatu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan melibatkan berbagai kelompok. Nah, jadi tujuan bimbingan kelompok, tujuan BKP ini itu ialah yang pertama ada mampu berbicara di muka banyak orang banyak. Yang kedua, belajar menghargai orang lain. Yang ketiga, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi negatif. Terus, di sini itu ada cara pelaksanaannya. Yang pertama, setiap anggota kelompok meminta secara bebas dan sukarela berbicara, mengungkapkan pendapat, ide dan sarannya. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Dan yang ketiga, selama kegiatan berlangsung harus mengikuti norma yang berlaku. Oke. Nah, di sini itu ada asas-asas dalam BKP. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, di mana topik yang dibahas itu dalam pertemuan ini bersifat rahasia. Yang kedua, asas ketertiban. Semua yang dibicarakan dilakukan dalam kegiatan kelompok tidak boleh bertentangan dengan kelompok yang berbeda. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Diharapkan anggota kelompok dengan sukarela mengikuti kegiatan ini berpendapat dengan spontan dan jujur positif. Dan terakhir ada asas keterbukaan. Di sini anggota kelompok bebas dan terbuka mengungkapkan pendapatnya berupa ide dan sarannya. Baik, di sini topik kita pada ini itu adalah keterbukaan diri. Nah, apa sih itu pengertian dari keterbukaan diri? Teman-teman ada yang tahu? Ya, silakan kepada saudari Lydia. Jadi menurut saya pengertian keterbukaan diri ini adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pikirannya atau perasaannya. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Jadi keterbukaan diri itu adalah kemampuan seseorang dalam memberikan informasi kepada orang lain dengan cara dan keadaan di situasi yang tepat. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Jadi pengertian dari keterbukaan diri itu kayak seseorang itu bisa memberikan informasi pribadinya, perasaannya, pikirannya, atau pengalamannya kepada orang lain secara sukarela. Oke, baik, terima kasih. Nah, lalu faktor. Di sini itu apa sih faktor dari keterbukaan diri ini? Ada yang tahu? Ya, silakan. Jadi atau belajar dari itu artinya di atas seseorang itu tidak percaya kepada konselor atau tidak percaya pada siapa kita memberikan informasi. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Teman? Ya, silakan. Biasanya itu faktornya adalah percaya diri. Jadi kalau keterbukaan itu lebih mudah dilakukan kalau dia itu percaya terus aman bisa melawan ancaman. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, saudara, silakan. Mungkin dari yang dikatakan lingkungan pada lingkungan yang mendukung atau yang tidak menghakimi seseorang ini membuat dia menjadi atau merasa dirinya dia ada sehingga dia bisa terbuka terhadap diri. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Dari Naila. Jadi faktor dari keterbukaan diri itu bisa saja dari kepribadiannya yang ekstrovert, yang dimana dia terbuka dalam dirinya tanpa menutupi dirinya. Jadi itu terdapat dari kepribadiannya yang ekstrovert, dimana dia membuka dirinya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi, teman-teman? Tidak ada. Benar sekali jawabannya, teman-teman. Di situ saya simpulkan lagi. Faktor yang mempengaruhi ini itu ialah pertama dari kepribadiannya, yang kedua kekayaannya, dan yang ketiga itu ada pengalaman dan masa lalunya. Oke, lanjut. Begitu dampak. Apa sih dampak dari keterbukaan diri yang sangat berlaku? Ya, silakan saudari Naudian. Kalau menurut saya itu ada beberapa dampak positif dan negatif. Kalau dampak positifnya itu meningkatkan kepercayaan pada orang lain.
kasih. Ada lagi yang ingin saya kasih. Kalau saya juga sama, ada dampaknya itu positif dan negatif. Kalau positifnya itu kalau kita kepada orang, kalau misalnya punya masalah, kita bakal mengurangi rasa beban, rasa curhat, atau nggak punya masalah. Namun kalau misalnya negatifnya itu pasti kita bakal malu sama masalah yang kita ceritakan. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Ya, saudara Putra, silakan. Mungkin kalau dari saya itu seperti mungkin sama seperti saudara yang ada beberapa dampak positifnya negatifnya. Nah, dampak positifnya ini dia jadi menumbuhkan rasa percaya diri pada dirinya karena dia telah mengungkapkan seluruh perasaan yang dipendam pada dirinya. Nah, kalau dampak negatifnya itu dia itu bisa menimbulkan konflik. Kalau asal ngomong gitu, Ya. itu kan nanti entah tercoblos dia yang kepribadian dia yang memang nggak boleh dilupakan sebenarnya, dia itu bisa jadi konflik sih. Oke, baik. Masih ada lagi? Ya, ada Kevin, silakan. Mungkin dampaknya itu lebih ke positifnya itu mungkin dampaknya itu untuk lebih memudahkan dia berkomunikasi dengan seseorang, dengan rekan temannya. Tapi dari dampak negatifnya mungkin saja informasi yang diberikan dia itu dapat menjadi sumber masalah bagi dirinya sendiri, karena seperti yang kita ketahui manusia rambut yang sama tapi beda gitu. Jadi, ada lagi teman-teman? Oke, baik, ini saya simpulkan ya. Ada dua alasan dari dampak negatifnya. Itu yang pertama ada timbul rasa malu, ya kan? Terus itu bisa memicu konflik, dan juga dari dampak positifnya itu yang pertama ada menumbuhkan rasa lega dan juga mengurangi beban perasaan karena tidak memendam masalah. Nah, jadi setelah kita membahas mengenai faktor dan dampaknya, apa sih solusi yang tepat untuk menangani permasalahan ini? Ada yang bisa menjawab teman-teman semua? Solusinya, silakan saudari Nurnya. Saudari ya. Baik, mungkin Solusi. solusi yang dapat kita bagi solusi yang dapat kita sampaikan itu terkait tadi mengatasi dampaknya itu kan mungkin kita dapat membangun rasa percaya kepada orang lain dan juga terbangun. Tapi pastinya kita harus menarik dulu yang sudah bangun kita. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan saudari. Kalau tergantung solusinya itu kita bisa memahami batasan dalam menentukan informasi pribadi kita agar orang lain juga nggak semua tahu kan tentang Oke, baik. Ada lagi? Ya, silakan saudara Putra. Solusi dari saya itu kita harus belajar memilih. Solusi dari saya itu kita harus belajar memilih informasi yang baik untuk disampaikan kepada kita, yang pribadi atau yang bisa kita sampaikan ke orang lain. Sekiranya kita memberikan informasi itu yang cukup untuk kita. Oke, bagus ya. Ada lagi teman-teman yang lain ingin menjawab? Tidak ada? Cukup? Oke. Baiklah, selesai membahas ini. Selanjutnya kita akan membahas ke teknik bermain peran, itu role play. Nah, di sini itu tema pada pemilihan ini itu bermain drama ya. Di sini ada 3 orang yang ingin bermain peran. Topiknya itu ialah pentingnya ketepatan dalam keterbukaan diri. Nah, di sini tata caranya itu saya memilih nih siapa aja yang mau ikut jadi anggota dan siapa yang ingin jadi yang menonton. Nah, selanjutnya oke, kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Terima kasih telah datang. Hari ini kita akan membahas pentingnya keterbukaan diri. Nah, adakah yang ingin berbagi pengalaman
mau melatih kita, Bu. Iya Bu, saya kalau tidak lihat ini, bagaimana kalau orang itu kita tuh nggak tahu gimana ngapain. Pertanyaan yang baik. Nah, terkadang kita nggak bisa kontrol reaksi orang lain, tapi dengan membuka diri kita memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk bisa berdoa dan menerima dukungan. Bagaimana kalau kita cari cara untuk mengatasi sesuatu itu? Apa yang mesti kita lakukan? Saya Bu, Ya. mungkin mulai dari orang dekat dengan kita, ataupun juga teman, atau juga dari keluarga kita juga. Bu, dan mungkin aja dengan memilih kata-kata dengan hati-hati sebab mereka mengerti maksud kita. Oke. Mungkin juga dengan memberikan sinyal kalau kita butuh dukungan, tapi tanpa harus memaksakan. Bagus, anak-anak. Memilih teman dekat, memilih kata yang bijak, dan memberikan sinyal kebutuhan dukungan akan cara yang paling terbaik untuk memulai. Baiklah, kita sudah mengobrol cukup panjang. Saya harap dan memahami hati dan tempat ini, kalian dapat merasakan perasaan yang lebih nyaman untuk berbagi perasaan. Jangan ragu-ragu untuk datang ke sini jika ingin kalian bicara. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu Terima Dela. kasih Bu Dela. Oke, baik. Setelah tadi kita mau melakukan bermain peran tadi, bagi siswa yang mengikuti tadi itu, bagaimana sih perasaan kalian ketika mengikuti kegiatan tadi bermain peran tadi? Dengan dari siswa, Saya merasa lega, saya merasa paham bahwa ternyata penting untuk terbuka kepada orang lain agar kita merasa lebih. oke, baik, terima kasih. Ada lagi ya? Silakan. Sama seperti saudara dia, saya merasa lega, terus menambah kontrol juga, menambah terbuka aja. Oke, bagus. Siswa terakhir, Baik, jawaban saya hampir sama seperti teman-teman yang lain. Ketika sudah melakukan apa tadi? drama. Drama tadi, jadi saya jadi merasa sedikit lega. Juga kita harus memahami diri kita, jangan terlalu banyak mendendam. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada siswa yang menonton drama tadi, bagaimana perasaannya? Ya, silakan. Perasaan saya setelah menyaksikan drama yang tadi telah dilakukan, saya jadi tahu seperti apa rasanya ketika kita itu terbuka atas dasar apapun itu yang memang tidak merugikan orang dan tidak merugikan diri sendiri, itu bagus terbuka saja. Oke, baik, ada lagi. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya itu tahap pengisian DP. Nanti saya berikan nanti kalian isi ya. Baik Bu. Sudah selesai, tolong DP saya. Kalau selesai, saya. Sudah? Sini. Oke, baik, terima kasih. Nah, setelah mengisi DNB 3 tadi ini, sekarang tahap ini ya tahap untuk memberikan pesan-pesannya. Setelah melakukan tahap PKP hari ini, siapa yang ingin duluan? Ya, silakan saudara sekalian. Jadi pesan saya setelah melakukan DKP di kita kali ini, bahwasanya kita itu perlu berbagi informasi kepada orang lain, karena kalau hanya diri sendiri saja mengikuti itu tidak baik, kita akan menimbulkan efek yang negatif. Oke, ada
seperti apa kita ketika mulai terbuka dengan seseorang, dan saya lebih tahu dampak dari ketika kita sangat terbuka kepada seseorang. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, Saudara Putra, silakan. Setelah kita melakukan BKPOT keterbukaan diri hari ini, saya jadi tahu apa itu pengertian dari keterbukaan diri, faktor-faktor yang membuat kita merasa diri itu harus terbuka pada orang lain, lalu dampak-dampak positif juga negatif, serta solusi-solusi dari dampak negatif yang kita alami kalau kita tidak terbuka diri. Oke, baik, terima kasih. Oke, berakhirlah BKP kita hari ini. Baiklah, berakhirlah BKP kita hari ini. Selanjutnya itu tahap penutupan yang berdiri dengan doa. Saya memimpin doa, kalian bisa masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah membantu saya tugas saya hari ini. Bila ada kesalahan saya minta maaf dan terima kasih. Dan selanjutnya kita akan menggunakan SDG untuk nyanyi. Judul lagu itu ialah persahabatan adalah sebagai persahabatan sebagai kelompok